Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel aku, salam kenal dengan aku Bella. Jadi di video kali ini aku bakal share pengalaman pribadi aku tentang apply turis visa ke Saudi Arabia secara mandiri. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe. Cerita awal mulanya saat itu aku pengen liburan ke Dubai dan aku mengetahui informasi kalau kita bisa mengajukan stop over visa ke Saudi Arabia dan bisa ngelakuin umroh di sana. Jadi aku mikir kenapa enggak ya kan? Tapi di sisi lain aku merasa ragu nih karena itu kan masih sistem yang baru ya dan kita masih belum ada pernah denger orang yang berhasil dengan sistem itu. Jadi aku masih ragu dong. Aku coba telepon ke bagian kedutaan Saudi Arabia di Jakarta tapi nggak ada yang angkat. Akhirnya aku memutuskan untuk langsung datang ke alamatnya yaitu di Kuningan. Dan ternyata itu salah guys, itu bukan di sana. Satpamnya ngasih tahu aku kalau untuk VFS-nya sendiri itu adalah di AP Walk. Nggak jauh dari Kuningan itu. Setelah aku sampai ke AP Walk, aku ketemu dengan salah satu staff di sana dan aku mendapatkan info untuk step by stepnya bagaimana untuk pengajuan turis visa ini. Sekalian aku tanya dong soal yang stop over visa tadi, dan dari beliau pribadi menyarankan lebih baik untuk mengajukan visa secara tertulis yang ada di paspor kita karena kemarin ada pengalaman sepasang suami istri yang mereka udah mengajukan secara online, udah bayar, dan ternyata mereka ditolak dan mereka datang akhirnya ke AP Walk ini. Untuk alasan kenapa ditolaknya belum ada pihak yang tahu. Akhirnya mereka juga memutuskan untuk apply visa secara manual. Jadi untuk pengajuan visa kita nggak bisa langsung datang kayak gini. Jadi kita harus bikin jadwal atau schedule untuk nanti di pertemuan selanjutnya. Dan kita sekalian membawa semua berkas-berkas yang dibutuhin dan juga sekalian uang untuk pembayaran. Oke, sekarang langsung aja ke step pertama. Jadi kalian siapin handphone kalian. Sebenarnya aku screen recording juga dari sini. Kalian buka Google kalian atau Google Chrome, kalian langsung klik ke ada namanya vc.tashir.com. Jadi aplikasinya adalah tashir.com. Pertama kali ini langsung buka aplikasinya untuk kita buat schedule atau jadwal. Ini kita langsung klik OK aja. Dan di halaman pertama ini kita bisa langsung klik untuk bahasa yang diinginkan. Klik OK dan langsung klik aja schedule an appointment. Ini klik OK. Oke, untuk nationality kita cari Indonesia. Dan kategori visa yang mau kalian apply, di sini adalah turis, itu langsung scroll aja ke yang paling bawah. Klik I'm not a robot and then nah, di sini keluar halaman nanti info untuk ada cabang-cabangnya di mana aja. Jadi untuk VFS Saudi Arabia di Jakarta dia ada 2 cabang dan di Surabaya ada 1 cabang. Dan yang paling terdekat adalah aku di AP Walk saat itu. Di sini kalian bisa kelihatan untuk schedule terdekat itu adalah di tanggal 12 Juli. Kalian bisa datang di tanggal 12 Juli tersebut. Dan launch itu adalah biasanya untuk fast line. Jadi kalau misalkan untuk normalnya kayak seminggu kemudian, 2 minggu kemudian itu baru ada available untuk di launch, biasanya kayak 2 hari atau 3 hari ke depan kalian udah bisa langsung ada. Tapi tentu aja dengan extra fee. Oke, langsung ke bawah, langsung klik aja dan continue. Dan ini klik untuk individual karena aku visa aplikasinya saat itu kan untuk individual bukan untuk keluarga. Karena aku nggak pakai sponsor sama sekali, jadi memang langsung di next aja. Dan langsung keluar untuk detail aplikasinya. Ini bisa langsung kalian isi semua dengan informasi kalian dan kalian harus isi informasi dengan benar apa adanya. Do you have Arabic passport? No. Dan langsung nanti kalian bisa langsung di next. Ini bisa kelihatan di bawah, setelah kalian isi nanti di detail aplikasi, nanti kalian bisa langsung klik untuk appointment detailsnya, dan nanti kalian bisa langsung save. Jangan lupa nanti setelah kalian save, kalian itu langsung screenshot dan juga kalian print, karena itu adalah salah satu dokumen juga yang harus dibawa saat kalian datang nanti. Jangan lupa namanya adalah tashir.com. Oke, sekarang untuk step kedua. Di step kedua ini adalah kalian harus mengumpulkan semua berkas-berkas yang dibutuhkan. Sebenarnya di aplikasi tashir.com itu udah ada kok page yang kalau kalian cari ada detail apa aja dokumen yang harus kalian bawa. Dan di sini aku bakal ngasih info sekilas aja. Yang pastinya adalah kita harus melampirkan fotokopi KTP, fotokopi KK, details of itinerary selama nanti di Saudi Arabia itu ngapain aja, booking hotel, booking pesawat. Dan aku mau infoin di sini kalian harus pay attention tentang booking hotelnya di situ. Nanti harus ada tertera nama kalian tuh di situ. Karena kemarin aku sempat ada kesalahan dalam screenshot bookingnya itu
itu nggak ada nama aku guys, jadi kayak ke skip atau gimana, jadi aku harus ulang lagi bookingnya. Anyway, untuk booking sendiri nanti setelah kalian klik booking, kalian nggak harus melakukan pembayaran terlebih dahulu kok. Jadi ketika kalau misalkan kita nih habis booking di aplikasi contohnya booking.com atau Agoda, nanti kan pasti kan dikasih waktu tuh untuk pembayaran. Nah nanti kalian langsung screenshot aja di situ detail bookingnya, jadi nggak harus kalian melakukan pembayaran kok. Jelas nggak sih? Aku ngomongnya belibet nggak sih? Dan sama juga untuk tiket pesawat, seperti itu guys. Karena buat jaga-jaga kalau misalkan ternyata kalian jelek-jeleknya gak di approve, kalian gak buang-buang uang ya kan. Lalu jangan lupa untuk paspor kalian berlaku itu adalah minimal 6 bulan sebelum expire. Ini pasti semua orang udah tahu. Di sini juga tertulis kalian harus melampirkan foto ukuran 2x2 inch dengan background warna putih dan harus kalian cetak selama 2 lembar. Di sini tertulis juga kalau kalian harus melampirkan Enjas form. Kalian jangan panik nemu formnya di mana, karena form ini nanti bakal dikasih sama petugas saat kalian appointment nanti. Jadi nanti kalian tinggal tanda tangan dan form ini bakal dilampirkan juga, dimasukkan ke semua berkas kalian. Terus hal yang terpenting lainnya adalah surat keterangan bekerja dari perusahaan yang mana melampirkan bahwa kalian benar karyawan dari perusahaan tersebut dan kalian akan kembali bekerja ke perusahaan tersebut. Nah di kasus aku ini aku nggak bekerja guys, tapi alhamdulillah aku ada bisnis sendiri. Nah kalau dari kalian ada yang kasusnya sama kayak aku, kalian tuh harus melampirkan NIB, nomor induk berusaha, dan juga kalian harus melampirkan surat yang menerangkan bahwa benar kalian memiliki usaha di PT ini, alamatnya di mana dan bla bla bla. Tapi itu harus ada kop surat PT dan juga harus ada cap dari PT-nya itu. Nah sedangkan di sini aku belum ada kop surat dan belum ada stempel PT. Jadi alternatifnya adalah aku harus melampirkan juga surat keterangan dari RT. Jadi aku harus mencari Bu RT dan Pak RT. Cukup dari RT aja, nggak perlu dari RW atau kelurahan. Jadi di surat tersebut menerangkan bahwa benar nama, nomor paspor, dan alamat itu benar memiliki usaha di mana, misalkan di Jakarta, dan jabatannya sebagai apa. Dan tujuan surat ini adalah sebagai berkas kelengkapan untuk pengajuan visa turis ke Saudi Arabia. Tidak akan menetap di sana, tidak akan mencari pekerjaan di sana, dan akan kembali ke Indonesia. Jangan lupa untuk stempel dari RT tersebut, dan juga kan di atasnya pasti ada kop surat dari RT ya. Itu sih yang harus kalian perhatiin. Untuk dokumen lainnya juga yang paling penting, yang paling bikin deg-degan adalah rekening koran selama 3 bulan berturut-turut. Sebenarnya pas aku ke VFS, aku ketemu sama staffnya, aku dikasih kertas kecil untuk berkasnya apa aja yang dibutuhkan. Pas aku baca untuk rekening koran tabungan itu ternyata minimal tuh 100 juta. Aku tanya dong, ini gimana ya kalau misalkan nggak mencapai 100 juta? Karena aku penasaran juga. Karena aku sempat surprise kok tinggi juga ya ternyata untuk minimal tabungannya. Karena yang aku tahu kalau misalkan kita mau pengajuan visa ke Australia atau Schengen itu paling kan minimal tuh 50 juta. Tapi untuk Arab Saudi ternyata tinggi juga 100 juta kayak kita pengajuan visa ke Amerika, ya nggak sih? Kakaknya bilang itu bukan wewenang dari mereka, tapi yang penting dikasih saran, tabungan kalian itu grafiknya naik selama 3 bulan terakhir guys. Entah itu pun misal pun ending akhirnya itu adalah 50 juta atau mungkin di bawah 50 juta, yang penting tuh grafiknya naik. Tapi sekali lagi itu bukan kewenangan dari pihak mereka, karena itu sepenuhnya kewenangan dari yang Embassy Saudi Arabia untuk bagaimana mereka memutuskan. Dan pada saat itu tabunganku alhamdulillah ya mencukupi lah. Sekarang step ketiga. Jadi step ketiga ini kalian datang sesuai jadwal appointment kalian bersama dengan semua berkas-berkas yang udah kalian siapkan. Kalau bisa aku saranin kalian datangnya pagi ya. Misal pun kayak di jam 9 pagi ya, kalian kalau bisa setengah jam sebelumnya kalian udah datang, karena nanti pasti antrean tuh bakal panjang. Saat itu sih aku panjang, kalau untuk saat ini aku nggak tahu, tergantung musiman orang-orang, mungkin kayak musiman umroh atau musiman haji kali ya. Nanti kalian kasih semua berkas kalian ke loketnya dan bakal ditanya jenis visa apa yang mau kalian ajuin. Saat itu aku ajuin turis visa itu multiple entry selama 1 tahun dan dikasih tahu harganya berapa, dan dikasih tahu juga bahwa pembayaran itu harus cash dan diminta untuk nunggu sebelum kalian masuk ke ruangan biometrik. Nah di sini aku agak-agak bingung sih kenapa harus cash gitu, kenapa masih tradisional, kenapa nggak bisa langsung transfer ataupun kayak payment apa sih namanya tuh, kita kok tap atau yang masukin kartu apa ya namanya? Iya kalau nggak tap yang masukin kartu itulah pokoknya.
Pas nunggu ini kalian bisa langsung cari ATM terdekat kayak waktu itu aku. Kalian jangan takut karena banyak banget kok bank di dalam EP Walk. Jadi langsung tarik tunai, jumlahnya itu berapa. Saat itu jumlahnya aku dikasih tahu biayanya adalah Rp4.500.000. Setelah aku balik lagi ke dalam VFS setelah aku tarik tunai dan nunggu namaku dipanggil, dan pas masuk ke ruangan biometriknya itu ada satu orang di sana petugas. Kalian nggak perlu panik ataupun gimana karena itu nggak bakal ditanya macam-macam kok. Mereka cuma kayak berusaha humble aja, kayak nanya, oh kamu mau ke Saudi mau ngapain, mau jalan-jalan ya, kayak gitu, sambil mereka melakukan perekaman sidik jari kita dan juga ambil foto muka kita. Dan kalau memang ada kembalian dari biaya tersebut, nanti mereka bakal ngasih ke kita secara cash juga di dalam ruangan biometrik itu. Prosesnya selesai dan aku dikasih tahu aku bisa datang lusa untuk mengetahui apakah paspor aku di approve atau tidak. Di sini aku tanya apakah aku bisa dikasih tahu via telepon atau by email ataupun by message. Ternyata nggak bisa. Kita memang harus datang lusanya pagi-pagi di jam 9 untuk mengetahui apakah visa kita di approve atau tidak. Kalau memang di approve, kita bisa langsung ambil visa kita sekalian bersama paspor kita. Tapi kalau misalkan memang tidak, nanti bakal dikasih tahu alasannya itu apa aja, atau mungkin masih ada berkas yang dibutuhkan dan kita harus melampirkan lagi. Mau nggak mau ya kita harus tetap datang. Oke, dan saat lusanya aku datang pagi-pagi ke sana, alhamdulillah ternyata aku di approve guys. Aku nggak nyangka ternyata secepat itu karena aku pikir bakal nunggu waktu seminggu atau 2 minggu, dan aku senang banget. Pada endingnya pun aku liburan ke Dubai, setelah itu aku liburan ke Saudi Arabia selama 1 minggu. Dan saat ini, saat aku perekaman video ini, aku lagi di Riyadh dengan suhu 50 derajat Celcius. Ini panas banget karena adalah summertime di sini. Sebenarnya aku harusnya datang ke sini pas winter sih. Anyway, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment ya bagi kalian yang udah nonton sejauh ini. Oke guys, kalau kalian pernah juga apply visa untuk Saudi Arabia, kalian bisa tulis kolom komentar di bawah. Apalagi bagi kalian yang udah pernah berhasil apply stopover visa selama 4 hari itu, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah juga, oke? Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ada saran untuk aku bikin video tertentu, kalian juga jangan ragu untuk infoin ke aku via komentar di bawah. Thank you for watching, see you on my next video, bye bye.